Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hairuni Sarsalni dari kelompok 2 akan menyampaikan materi tentang etika sebagai sistem Pancasila di era milenial. Pertama-tama saya akan membahas tentang etika. Etika sebagai pilar ideologis negara Indonesia. Etika juga merupakan sebuah rumusan dan pedoman berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila sendiri juga merupakan etika bangsa Indonesia yang dimana kelima sila tersebut mempunyai makna-makna yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari seperti bersosialisasi antar sesama, toleransi antar agama, menghargai dan menghormati antar sesama, dan lain sebagainya. Pancasila sebagai sistem etika yang dibuat oleh pendiri negara memang sangatlah berguna untuk mempersatukan bangsa Indonesia, yang dimana etika sendiri berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos yang bermakna perbuatan baik, sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, etika merupakan sebuah ilmu mengenai tentang perilaku, sikap yang menjelaskan tentang perbuatan baik dan buruk yang berkaitan tentang hak kewajiban atau akhlak moral setiap individu maupun sebuah bangsa. Pancasila digunakan sebagai sistem etika yang mendasarkan terhadap penilaian nilai-nilai Pancasila. 5 sila dari Pancasila sangatlah berfungsi sebagai aturan maupun pedoman berbangsa dan bernegara, bermasyarakat, serta sangat berfungsi bagi kaum muda saat ini, yang dimana pada saat ini etika sangatlah berguna dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam Pancasila sebagai sistem etika terdapat 3 aliran. 3 aliran ini terdapat 3 macam. Yang pertama, etika keutamaan atau etika kebijakan. Etika keutamaan atau etika kebijakan adalah etika yang mempelajari perbedaan suatu hal yang buruk dan baik terhadap sebuah nilai-nilai yang terdapat dalam setiap individu maupun masyarakat. Etika tersebut mengarah pada bagaimana cara manusia bersikap semestinya. Yang ketiga, etika teknologi. Etika teknologi yang merupakan sebuah hasil dari tindakan moral dan menentukan suatu nilai tindakan yang bertentangan dengan kewajiban. Yang ketiga adalah etika deontologi. Etika deontologi yang berkaitan dengan kewajiban moral sebagai hal yang benar dan tidak berkaitan dengan akibat maupun tujuan. 3 etika tersebut adalah aliran etika yang sering kali digunakan dalam kehidupan sehari-hari, baik itu kaum muda maupun kaum yang telah melakukan perjalanan hidup atau memiliki pengalaman. Sekian dan terima kasih. Adapun Pancasila sebagai sistem etika, yang pertama yaitu nilai ketuhanan. Seluruh nilai yang berkaitan dengan nilai ketuhanan ini dikatakan baik apabila tidak bertentangan dengan nilai, kaidah, dan hukum Tuhan sesuai agama masing-masing yang telah diakui oleh pemerintah Indonesia. Yang kedua, yaitu nilai kemanusiaan. Suatu perbuatan yang berkaitan dengan nilai kemanusiaan dikatakan baik apabila sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan yang terdapat keadilan maupun keseimbangan masyarakat yang terdiri dari keseimbangan lahir dan batin, jasmani dan rohani. Contohnya seperti tolong-menolong antar sesama dan saling kerjasama dengan sesama. Yang ketiga, yakni persatuan. Nilai tersebut dapat dikatakan baik apabila dapat memperkuat maupun mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa. Apabila terdapat sebuah perbuatan yang melanggar aturan dari nilai persatuan, maka perbuatan tersebut dikatakan tidak baik karena bisa mengakibatkan sebuah perpecahan persatuan dan kesatuan. Yang keempat, yakni nilai kerakyatan. Dalam kaitannya dengan kerakyatan, terkandung nilai lain yang sangat penting, yaitu nilai hikmah
maupun kebijaksanaan. Dalam permusyawaratan, kata hikmat maupun kebijaksanaan berorientasi pada tindakan yang mengandung nilai kebaikan yang tinggi. Yang kelima, nilai keadilan. Nilai pada sila kelima ini lebih mengarah terhadap konteks sosial. Suatu perbuatan dikatakan baik apabila sesuai dengan prinsip keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila sebagai sistem pada dasarnya masih kurang dipahami oleh masyarakat Indonesia dalam menjalankan kehidupan sehari-hari maupun dalam kegiatan bersosialisasi antar sesama. Karena masih banyak di antara warga Indonesia yang kurang memahami sebuah makna yang terkandung dalam Pancasila mengenai sistem Pancasila sebagai etika bangsa Indonesia. Selain itu, penerapan mengenai etika Pancasila juga harus ditanamkan sejak dini terhadap kaum milenial sebagai pedoman hidup maupun pegangan yang akan digunakan dalam beretika, agar mereka bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, dan bisa memikirkan dampak positif dan dampak negatif dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat di lingkungannya masing-masing. Selain itu, Pancasila sebagai etika bangsa terhadap kaum milenial juga sangat penting sebagai untuk pedoman perilaku dalam menghadapi ancaman intoleransi yang masih sering terjadi di Indonesia. Kita sebagai rakyat Indonesia sudah seharusnya mengejar keutamaan bangsa Indonesia dengan membanggakan cara berpikir kita dan cara bertindak kita yang sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, yang percaya terhadap Tuhannya masing-masing maupun percaya terhadap agama masing-masing individu, menjadi manusia yang beradab, nasionalis, atau menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, mengutamakan musyawarah, mufakat, serta menerima saran maupun pendapat orang lain, yang artinya mau dikritik, serta bersikap adil terhadap sesama, dan tidak membedakan ras, suku, budaya, agama, dan etnis. Dorongan maupun motivasi mengenai Pancasila sebagai sistem etika terhadap kaum milenial tidak hanya dilakukan di lingkungan sekolah saja. Akan tetapi, dorongan dari lingkungan keluarga juga sangatlah penting karena setiap keluarga harus mendidik anak-anak mereka tentang etika atau cara hidup yang sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Bangsa Indonesia terdiri dari berbagai macam suku, bangsa, dan bahasa, sehingga interaksi dan dinamika kehidupan sosial maupun dalam bermasyarakat harus dilandasi atau dibekali dengan etika yang terkandung dalam Pancasila. Dengan adanya etika Pancasila, kita bisa menerima mereka yang berbeda dari kita, entah itu dari perbedaan agama, ras, suku, dan lain sebagainya. Dengan etika Pancasila juga, semua para pekerja dalam profesi apapun tidak akan merugikan orang lain, karena di dalam Pancasila terdapat sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Pendidikan etika sudah harus dimulai dari lingkungan keluarga secara formal, dilakukan di lingkungan sekolah sejak masih duduk di tingkat sekolah dasar, bahkan pada saat tingkat taman kanak-kanak. Etika Pancasila adalah jawaban bagi pluralitas bangsa Indonesia. Etika juga sebagai pedoman dalam berperilaku di segala berbagai aspek kehidupan yang kita jalani.